Habib Utsman bin Yahya adalah pejuang. Beliau adalah mujahid. Beliau justru menyelamatkan umat Islam di saat-saat genting. Saat umat Islam dijajah oleh orang-orang kafir, saudara. Enggak sembarangan. Menjaga umat Islam dalam kondisi ditekan, ditindas, dikuasai, dijajah. Itu perlu strategi yang luar biasa, saudara. Baik, saya tambahkan. Lalu bagaimana tentang keterkaitan Habib Utsman yang fatwanya ini suka digoreng sama Senok. Karena Senok tahu nih, Habib Utsman ini banyak membahas soal sufiyah, soal tasawuf. Nah, kita tahulah kalau tasawuf bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan dunia. Itu digoreng sama Senok seolah-olah Habib Utsman itu anti jihad. Habib Utsman itu mengharamkan jihad. Habib Utsman itu nggak suka jihad. Ini fitnah murahan, saudara. Dari dulu Belanda udah lakukan itu, saudara. Nah, jadi jangan jauh-jauh lah kayak sekarang nih. Sekarang saya tanya, ada habaib-habaib yang lembut difitnah katanya anti jihad. Ada habaib-habaib yang tegas difitnah katanya radikal, ekstremis. Terjadi gak sekarang? Ayo saya tanya, terjadi gak sekarang? Apa fitnah itu benar semuanya? Enggak, habaib yang lembut, bagus. Mereka berdakwah dengan santun, mereka berdakwah dengan ramah agar nasihatnya masuk ke relung hati umat untuk bisa diamalkan. Habaib yang tegas juga bagus. Mereka menjaga umat daripada segala kebatilan, kemunkaran, kemaksiatan. Ini nggak boleh diadu-adu. Ini semua harus disinergikan. Betul? Alhamdulillah. Jadi jangan ngadu-ngadu Habib Utsman. Habib Utsman dari mudanya memang nuntut ilmu. Sampai 18 tahun di Jakarta masih nuntut ilmu, saudara. Berangkat langsung keliling dunia. 22 tahun. Nah, langsung kembali lagi ke Indonesia. Menjaga akidah umat di Indonesia. Saat itu, saudara, siapa ulama yang sekali berhabib Utsman bin Yahya? Siapa habaib yang sekali berhabib Utsman bin Yahya di Jakarta, saudara? Habib Utsman adalah fenomenalnya. Habib Utsman itu ikon. Saudara, sampai hari ini, saudara, muallim Betawi di seluruh Jakarta dan sekitarnya masih menggunakan kitab-kitab Habib Utsman bin Yahya untuk kajian-kajian di pondok-pondok pesantren mereka. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita mau bicara tentang Senok Hugron. Kenapa kok Habib Utsman bisa kenal dengan Senok Hugron? Pertama, Senok Hugron yang kenalan dengan Habib Utsman, bukan Habib Utsman yang kenalan dengan Senok Hugron, saudara. Siapa Senok Hugron? Habib Utsman nggak kenal. Habib Utsman tokoh ulama besar, saudara. Nah, Senok Hugron yang datang ke Habib Utsman memperkenalkan diri sebagai seorang Muslim. Senok Hugron itu mengubah nama menjadi Abdul Ghafur, pura-pura masuk Islam, masuk ke kota Mekah, 5 tahun belajar di Mekah, ya ikhwan. 5 tahun belajar Lughatul Arabiyah, belajar tafsir, belajar hadis. Begitu datang ke Indonesia, bahasa Arabnya bagus, ilmu tafsir dia ngerti, ilmu hadis dia paham. Datang ke Habib Utsman, tentu Habib Utsman nyambut. Bagaimana nggak disambut? Ada orang bule Belanda bisa bahasa Arab masuk Islam. Siapa juga senang, saudara. Jadi jangan kemudian Habib Utsman menyambut Senok Hugron langsung dituduh Habib Utsman antek Senok Hugron. Enggak begitu. Jangan menyebar fitnah, saudara. Buktinya pemikiran-pemikiran Senok yang ingin melarang umat Islam haji, pemikiran-pemikiran Senok yang ingin menghapus mahkamah syariat, semua dibantah oleh Habib Utsman bin Yahya. Sampai Habib Utsman bin Yahya pernah mengancam Belanda, kalau begini caranya, aku serahkan, aku nggak jadi mufti lagi. Silakan cari yang lain jadi mufti. Saudara, kenapa? Belanda mulai intervensi, mau ngobok-ngobok. Tapi Belanda nggak berani. Kalau nggak ada Habib Utsman, siapa lagi dia mau pilih? Karena kiai-kiai nggak ada yang mau. Selama ada Habib Utsman, kami nggak pantas untuk maju sebagai mufti. Nah, akhirnya, saudara, Belanda kendor, nggak ngobok-ngobok lagi soal haji. Belanda pernah ingin melarang Indonesia untuk tidak bikin haji, saudara. Nah, jadi supaya kita tahu, itulah di antara perjuangan Al-Habibul Imam As-Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya. Alhamdulillah. Nah, Habib Utsman ini wafat tahun 1913. Nah, yang menarik di akhir hidup beliau ikut berperan mendirikan Jamiat Khair. Lo bagaimana pendiri Jamiat Khair? Trio Abu Bakar. Nah, Habib Abu Bakar Syahab, Habib Abu Bakar Habsyi, dan Habib Abu Bakar Al-Attas. Tiga-tiganya murid Habib Utsman bin Yahya, ya kawan. Nah, bagaimana nggak ikut berperan kalau 3 muridnya mendirikan Jamiat Khair? Dan nggak sampai di situ. Haji Omar Said Cokroaminoto, saudara, itu anggota Jamiat Khair. Nah, beliau melihat
bahwa Jamiat Khair ini nggak boleh bikin cabang di luar Jakarta, dilarang oleh Belanda. Nah akhirnya Hasjo Kerminoto rapat dengan orang-orang Jamiat Khair mendirikan Sarekat Dagang Islam. Nah, Sarekat Dagang Islam ini di Surabaya buat percetakan, buat perdagangan, bisnis untuk memajukan umat Islam. Didukung habis-habisan oleh Habib Utsman bin Yahya, ya ikhwan. Habib Utsman mengatakan kelompok Sarekat Dagang Islam ini sangat penting, perlu supaya ekonomi umat ini diberdayakan, supaya umat Islam ini ekonominya bisa maju, saudara. Yang di kemudian hari Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam. Nah begitu berubah jadi Sarekat Islam, dia juga menjadi partai, saudara, partai SI. Nah dulu para habaib di Jamiat Khair rame-rame dukung Sarekat Islam. Jadi kalau kita bicara arus pendidikan para habaib di Jakarta saat itu Jamiat Khair, arus dakwahnya Jamiat Khair. Tapi kalau bicara arus ekonomi dan politik, Jamiat Khair ikut Sarekat Islam, ya ikhwan. Karena Sarekat Islam sendiri lahir dari rahim Jamiat Khair. Alhamdulillah. Jadi dari bukti-bukti ini kelihatan Habib Utsman itu ikut andil mendirikan Jamiat Khair. Lah Jamiat Khair ini kan pelopor pendidikan di Indonesia dan pelopor serta perintis yang mencetak tokoh-tokoh yang ikut dalam mendirikan Republik ini, saudara. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, anggota Jamiat Khair, saudara. Nah kemudian Kiai Haji Hasim Asy'ari ketika mendirikan daripada NU datang ke Jamiat Khair, datang ke Jakarta, ya ikhwan. Bahkan Munas yang ketiga atau keempat itu digelar di Petamburan, di rumah Habib Abu Bakar Al-Attas, ya ikhwan, yang menjadi tuan rumah. Nah jadi dulu ada Habib kita ini Al-Attas, dia yang bantu Muhammadiyah, dia yang bantu Jamiat Khair, dia yang bantu NU untuk didirikan, saudara. Kenapa? Karena memang zaman itu untuk mendirikan organisasi yang punya cabang, apalagi organisasi kaum habaib, kaum Arab, nggak bakal diizinkan oleh Belanda, ya ikhwan. Nah makanya Ahmad Dahlan permisi, Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jamiat Khair mau bikin satu organisasi untuk menahan laju kristenisasi di Jawa Tengah. Diizinkan, didirikanlah Muhammadiyah di Yogyakarta, ya ikhwan. Jadi dulu NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, Jamiat Khair menjadi satu kesatuan langkah perjuangan. Walaupun dalam persoalan fikih mereka ada sedikit perbedaan pendapat. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Jadi kita harus bangga, yaitu lakumul busra ya ahl bin Yahya, yaitu lakumul fakhr biwujudil Habib Utsman bin Yahya. Alhamdulillahirabbil alamin.